Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan mengkaji Quran Surat At-Taubah ayat 20 melalui 4 sudut pandang. Yang pertama yaitu aspek linguistik, yang kedua aspek balaghah, yang ketiga aspek hukum, dan yang keempat aspek penerapan dari masa ke masa. Dengan memahami ayat ini, melalui 4 disiplin keilmuan tersebut, kita akan melihat betapa Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk, tetapi juga bangunan bahasa yang sempurna dan pedoman hidup sepanjang zaman. Mari kita simak pembahasannya. Inilah ayat yang menjadi bahan kajian kita kali ini. Mari kita bahas melalui aspek yang pertama, yaitu aspek linguistik atau nahwu sorof. Kita mulai dari kata allazina. Ini adalah isim mausul yang berfungsi sebagai isim dari inna. Oleh karenanya, ia mendapatkan i'rab mansub karena isim mausul sebagai subjek atau mengikat rangkaian sifat yang menjelaskan kelompok tertentu. Kemudian muncul 3 fi'il madi. Ada amanu, hajaru, dan jahadu. Ketiganya adalah fi'il madi mabni ala dam, karena fa'ilnya menggunakan wawu jamaah. Dan semuanya itu berfungsi sebagai silah al-mausul, yaitu menjelaskan siapa yang dimaksud oleh allazina. Jadi orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad. Lalu muncul kata fi sabilillah, di mana fi adalah harf jar, menyebabkan sabil menjadi majrur atau kasroh, dan Allah sebagai mudhof ilaih yang juga majrur. Frasa ini berfungsi sebagai keterangan yang menunjukkan bahwa jihad dilakukan di jalan Allah, yaitu menunjukkan tujuan atau arah. Lalu ada bi amwalihim wa anfusihim. Bi di sini menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur. Kedudukan frasa ini adalah sebagai khobar atau keterangan sarana atau alat jihad, yakni dengan harta dan jiwa mereka. Setelah itu muncul a'zomu darajatan indallah. Kata a'zomu adalah isim tafdil dan darajatan sebagai tamyiz atau pembeda. Indallah adalah dhorof tempat, menunjukkan bahwa derajat yang paling tinggi berada di sisi Allah. Dari segi nahwu, ini adalah khobar dari subjek awal yang menegaskan bahwa orang-orang tersebut mendapat derajat agung di sisi Allah. Terakhir ada wa ulaika humul faizun. Ini merupakan jumlah istinafiyah atau kalimat penegasan baru. Ulaika menunjuk kepada orang-orang tadi, sedangkan hum sebagai dhamir fasal atau penegas. Dan al-faizun sebagai khobar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Struktur ini mempertegas hasil akhir dari suatu amal, yaitu kemenangan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sorof atau morfologinya ya. Pertama yaitu kata amanu. Akarnya yaitu ada huruf hamzah, mim, dan juga nun. Wazan af'ala dan mempunyai makna percaya, membenarkan. Ini menunjukkan internalisasi suatu keyakinan. Kemudian yang kedua ada kata hajaru. Akarnya yaitu hamarbutoh, jim, dan ro. Wazannya fa'ala. Bermakna berpindah, meninggalkan. Yang berarti ada unsur kesungguhan dan pengorbanan. Dan yang ketiga ada kata jahadu. Akarnya yaitu ada huruf jim, hamarbutoh, dan dal. Wazannya fa'ala yang bermakna bersungguh-sungguh, berjihad, yang berarti mengandung makna intensitas dan upaya keras. Dari analisis linguistik atau nahwu dan sorof ini, kita melihat bahwa ayat disusun dengan sangat cermat. Tiap kata, tiap struktur, dan tiap pola morfologi mendukung makna utama, yakni iman, hijrah, dan juga jihad sebagai syarat keutamaan, dan konsekuensinya adalah derajat agung serta keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga analisis ini membantu kita memahami betapa luar biasanya kekayaan bahasa Al-Quran. Tidak hanya makna, tetapi juga struktur dan gaya bahasanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan analisa balaghah untuk surat At-Taubah ayat ke-20. Secara balaghah,
Ayat ini menggambarkan kedudukan istimewa 3 golongan yang Allah sebutkan. Yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang berhijrah, dan yang ketiga orang-orang yang berjihad. Pemilihan struktur kalimat jumlah ismiyah pada pembukaan ayat allazina amanu memberikan makna subut dan istimror, yaitu ketetapan dan keberlanjutan sifat. Artinya, iman, hijrah, jihad yang disebutkan bukanlah perbuatan sesaat, tetapi karakter yang melekat yang terus mereka jalani dengan konsisten. Penyusunan 3 amal itu secara tertib maknawi atau urutan makna yang disengaja menunjukkan gradasi spiritual. Iman sebagai pondasi batin, hijrah sebagai pembuktian fisik dan sosial, serta jihad sebagai puncak pengorbanan yang menggabungkan kekuatan mental, fisik, dan materi. Pengulangan huruf otop waw menegaskan bahwa setiap amal tersebut memiliki bobot tersendiri, bukan deretan kata biasa, tetapi daftar amal besar dengan nilai individual yang tinggi. Hal ini menghasilkan efek balaghah berupa taksir, yaitu menggambarkan banyaknya pengorbanan dan beban amal yang mereka pikul. Lanjutannya, frasa bi amwalihim wa anfusihim menunjukkan kontras balaghah antara harta dan jiwa, menjadikan makna jihad semakin hidup dan terasa berat. Penggunaan bentuk superlatif a'dhamu darajatan mengandung gaya tafdil, menjelaskan bahwa derajat mereka bukan sekadar tinggi, tetapi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya. Perasa yang zawah memberikan sentuhan takzim karena kemuliaan yang dinilai Allah selalu lebih tinggi daripada penilaian manusia. Bagian penutup ayat menghadirkan gaya bahasa hasr melalui struktur wa ulaika humul faizun yang membatasi makna bahwa hanya mereka yang benar-benar beruntung. Penggunaan isim isyarah jauh ulaika merupakan bentuk tanwin atau pengagungan, seolah-olah Allah menunjukkan betapa tinggi kedudukan mereka sehingga ditunjuk dengan isyarat jarak. Keseluruhan susunan ayat ini, jika dilihat dari balaghah, menghadirkan kombinasi antara makna yang tegas, susunan yang indah, dan pemilihan kata yang sangat efektif dalam menggambarkan keutamaan orang-orang yang beriman yang telah mengorbankan segala sesuatu demi agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tajwid dan makharijul huruf di surat At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Pada huruf Allah itu adalah idgham syamsiyah. Li maqtabi'i amanu maqtabi'i wa hanya dalam maqtabi'i, jaru maqtabi'i, wajah maqtabi'i, hadu fi adalah maqtabi'i, fi dan sabi itu adalah maqtabi'i. Lillah idgham syamsiyah, bi amwalihim, bi amwa wanya adalah maqtabi'i, wa anfusihim nun mati bertemu dengan huruf fa adalah ikhfa. A'dhamu darajatan tanwin bertemu dengan ain adalah idhar, nun mati bertemu dengan da di kata inda adalah ikhfa. Indallah dal bertemu dengan huruf lam ini adalah idgham syamsiyah. Wa ula mad wajib muttasil, humul alif lam qamariyah, fa itu adalah mad wajib muttasil dan faizun itu maqtabi'i. Untuk pembahasan makharijul hurufnya pada surat At-Taubah ayat 20 ini ada beberapa huruf yang digunakan, yaitu adalah a. A itu alif. Itu dikeluarkan dari rongga mulut al-jawuf, lalu huruf ba di kedua bibir. Ba bibir atas dan bibir bawah. Lalu huruf jim atau ja dari tengah lidah, huruf ha itu tenggorokan tengah, huruf dal ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas, da. The ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, jadi the. Ro sepanjang pinggir lidah dari kiri ke kanan dengan langit-langitnya, ro. Za dan sin berasal dari ujung lidah berada di atas gigi seri bagian bawah.
Huruf dho, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, dho. A di tengah tenggorokan, huruf fa, bibir bawah dengan gigi seri atas, fa. K dari aksal lisan atau pangkal lidah. La sepanjang pinggir-pinggir lidah dari kiri ke kanan dengan langit-langitnya. Mim atau ma antara dua bibir bagian atas dan bagian bawah. Setelah itu huruf nun atau na sepanjang pinggir-pinggir lidah dari kiri ke kanan dengan langit-langitnya. Huruf H aksal halqi. Lalu waw atau wa antara dua bibir atas dan bawah, waw. Lalu yang terakhir adalah ya, tengah lidah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis yang terkait dengan surat At-Taubah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim adamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Salah satu hadis yang terkait yaitu dari kitab Iman Bab Al-Jihadul Bil Iman riwayat Al-Bukhari yang berbunyi Aba Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qalang tadaballahu liman kharaja fi sabilillahi la yukhrijuhu illa imanun bi wala tasdikun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin au gonimatin au udkhilahul jannata walau an asyuqa a'la ummati ma fa'adtu khalfa sayyiatin walau dittu anni uqtalu fi sabilillah summa ahya summa uqtalu summa ahya summa uqtalu. Yang artinya Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, Allah mengembirakan hati orang yang berperang di jalan Allah, yaitu orang yang berperang semata-mata karena iman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya, bahwa ia akan kembali membawa kemenangan dan harta rampasan atau dimasukkan ke dalam surga. Seandainya tidak menyulitkan umatku, niscaya aku akan selalu ikut berperang. Aku ingin mati terbunuh di jalan Allah, kemudian hidup kembali dan terbunuh lagi. Penjelasan dari kitab Fathul Bari bahwasanya hadis ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang berjihad di jalan Allah dengan niat yang ikhlas. Allah memberikan jaminan mulia, yaitu surga apabila ia mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa jihad hanya bernilai apabila didasari oleh iman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjar atau membalas bagi orang yang berjihad dengan balasan yang lebih indah. Hadis ini mengajarkan bahwa niat berjihad harus semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya. Maka iman, hijrah, dan jihad menjadi 3 pilar tegaknya kalimatullah yang merupakan syarat untuk meraih kemenangan, yakni mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan hadis dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa hukum fikih berdasarkan tafsir dan kaidah usul fikih pada Quran Surat At-Taubah ayat ke-20. Secara fikih, Quran Surat At-Taubah ayat ke-20 ini menunjukkan bahwa derajat seseorang di sisi Allah sangat dipengaruhi oleh 3 amal besar, yaitu iman, hijrah, dan jihad. Ketiganya mencerminkan perpaduan antara keyakinan batin dan pengorbanan lahir, sehingga ayat ini menjadi landasan bahwa keutamaan amal bergantung pada tingkat pengorbanan yang dilakukan oleh seorang muslim. Hijrah pada masa Nabi adalah kewajiban fikih yang bersifat fardu ain bagi siapa saja yang mampu dan tertindas dalam menjalankan agamanya. Dalil pendukungnya ada di Quran Surat An-Nisa ayat ke-97 sampai dengan 100. Sedangkan jihad pada masa itu adalah kewajiban untuk mempertahankan agama dan eksistensi kaum muslim. Dari sini, ulama fikih menyimpulkan bahwa amal yang paling tinggi derajatnya adalah amal yang menuntut pengorbanan jiwa, harta, dan kenyamanan, sehingga ayat ini juga menjadi dasar kaidah fikih al-ajharu biqadri an-nasab.
yaitu pahala sesuai dengan kadar kesulitannya. Dalam perspektif usul fikih, ayat ini menegaskan hubungan antara iman dan amal sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan, mendukung prinsip al-iman yajidu wayak kusu, yaitu iman bertambah dan berkurang sesuai dengan amal. Ayat ini juga menunjukkan adanya tafsil atau perincian setelah penyebutan global, yaitu bahwa keutamaan yang dijanjikan Allah diberikan secara khusus kepada orang yang menggabungkan ketiga unsur tersebut. Dalam konteks ma'fun mukhalafah, ayat ini memberi isyarat bahwa mereka yang tidak berhijrah atau tidak berjihad ketika syariat menuntutnya tidak akan mendapatkan derajat yang sama, sebagaimana ditegaskan ulang dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya orang yang paling utama adalah mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil pendukung lainnya terdapat dalam hadis tentang keutamaan hijrah, yakni tidak terputus hijrah sehingga terputus taubat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad menunjukkan bahwa prinsip pengorbanan demi agama tetap berlaku meski bentuknya berubah sesuai dengan kondisi zaman. Dengan demikian, ayat ini secara usul menetapkan bahwa kedudukan spiritual dan fikih seorang meningkat sesuai dengan kadar pengorbanannya, sekaligus menegaskan bahwa syariat selalu terkait dengan konteks dan tuntunan zaman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait analisis penerapan ayat pada surat At-Taubah ayat 20 pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pada masa lalu, ayat ini turun dalam konteks menegaskan bahwa keutamaan orang-orang beriman, berhijrah, serta berjihad akan berbeda dengan orang-orang yang hanya mengaku beriman. Lalu bentuk penerapan ayatnya pada zaman dahulu adalah para sahabat dan Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan meninggalkan harta, keluarga, dan tanah airnya demi iman mereka. Lalu mereka berjihad dengan harta dan jiwanya. Hikmah yang dapat diambil dari surat At-Taubah pada masa lalu adalah bahwa iman harus dibuktikan dengan pengorbanan nyata, bukan sekadar ucapan. Hijrah dan jihad adalah bukti keikhlasan dan ketundukan total kepada Allah. Sedangkan pada masa kini, di era modern dan digital, kondisi sosial dunia modern dipenuhi distraksi digital seperti media sosial, seperti hiburan, dan di gadget yang menyebabkan manusia lalai dari iman. Nilai agama dianggap kuno. Gaya hidup hedonis dipromosikan melalui media. Tantangan iman bukan lagi fisik seperti pada para nabi gitu, tetapi berupa serangan moral, pemikiran, dan informasi. Bentuk penerapan ayat pada masa kini adalah menguatkan iman, mengikuti majelis ilmu, baik secara offline ataupun online yang kredibel. Lalu selanjutnya menyaring informasi atau tabayun sebelum menyampaikan atau menyebarkan informasi. Dan yang kedua, hijrah perilaku digital dengan mengurangi atau meninggalkan konten maksiat, toksik, hoaks, dan pornografi. Yang ketiga, jihad masa kini adalah dengan an-nafs, disiplin ibadah. Lalu dengan ilmu, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan jihad sosial, aktif dalam kebaikan dan kemanusiaan. Lalu, hikmah yang dapat kita ambil pada masa kini, yaitu derajat tertinggi diberikan kepada orang yang tetap memegang teguh iman di tengah fitnah digital. Yang kedua, hijrah tidak harus fisik, dapat berubah hijrah mental, moral, dan digital. Yang ketiga, jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu dan godaan dunia maya. Pada masa depan, fitnah akhir zaman semakin kuat, munculnya Dajjal, turunnya Isa, banyaknya pemutarbalikan fakta, dan hilangnya ilmu. Orang beriman akan berada dalam tekanan moral dan spiritual yang berat. Lalu, bentuk penerapan ayat pada zaman atau masa depan adalah memperkuat keteguhan iman, memegang teguh tauhid, hijrah spiritual dan moral, dan jihad melawan fitnah global. Lalu hikmah yang dapat diambil pada masa depan adalah ayat ini mengingatkan bahwa kedudukan tertinggi di sisi Allah adalah bagi yang tetap beriman dan berjuang dalam kondisi yang amat berat seperti fitnah akhir zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.